Pada episode sebelumnya, kita membahas mengapa pemimpin bukan daredevil, tetapi kapten. Kita melihat bahwa keberanian dalam kepemimpinan bukan diukur dari seberapa nekat seseorang mengambil keputusan, melainkan dari tanggung jawabnya menjaga arah dan keselamatan perjalanan. Seorang kapten tidak terbang untuk membuktikan keberaniannya. Ia terbang untuk memastikan seluruh penumpang sampai di tujuan dengan selamat. Namun setelah berbicara tentang kendali dan keberanian, muncul satu pertanyaan penting yang sering tidak disadari dalam kepemimpinan. Apa sebenarnya yang membuat organisasi bergerak? Banyak organisasi terlihat sibuk, rapat berjalan, proyek berjalan, target dikejar, dan keputusan terus dibuat. Dari luar semuanya tampak aktif, namun aktivitas tidak selalu berarti kemajuan. Banyak organisasi bergerak cepat tetapi tidak benar-benar maju. Mereka terlihat dinamis, tetapi arah perjalanannya tidak selalu jelas. Di episode ini, kita akan membahas trust kepemimpinan, gaya dorong yang menentukan apakah organisasi benar-benar melaju ke depan atau hanya terlihat sibuk tanpa kemajuan yang berarti. Dalam dunia penerbangan, trust adalah gaya dorong yang dihasilkan oleh mesin pesawat untuk membuat pesawat bergerak maju. Tanpa trust yang cukup, pesawat tidak akan pernah meninggalkan landasan. Desain pesawat boleh sangat canggih, sistem navigasi boleh sangat modern, namun tanpa gaya dorong yang memadai, pesawat tidak akan pernah terbang. Namun trust bukan hanya soal kekuatan. Ia harus tepat, terkendali, dan selaras dengan kondisi pesawat serta lingkungan di sekitarnya. Pilot tidak sekadar menekan tuas tenaga sepenuhnya tanpa perhitungan. Mereka memahami bahwa daya dorong harus disesuaikan dengan berat pesawat, panjang landasan, kondisi cuaca, dan banyak faktor lain yang mempengaruhi keselamatan penerbangan. Dalam kepemimpinan, konsep trust memiliki makna yang sangat mirip. Trust kepemimpinan bukan sekadar motivasi, bukan sekadar semangat, dan bukan sekadar target ambisius yang diumumkan di ruang rapat. Trust kepemimpinan adalah energi terarah yang membuat organisasi benar-benar bergerak menuju tujuan yang jelas. Banyak pemimpin memiliki energi besar. Mereka penuh semangat. Mereka mendorong tim untuk bekerja lebih keras. Mereka menaikkan target dan mempercepat ritme organisasi. Namun energi yang besar tidak selalu menghasilkan dorongan yang efektif. Organisasi bisa bergerak sangat cepat tanpa benar-benar menuju arah yang tepat. Masalah sering muncul ketika trust disalahartikan sebagai tekanan. Pemimpin merasa bahwa mendorong tim lebih keras akan otomatis menghasilkan kinerja yang lebih baik. Target dinaikkan tanpa memperhatikan kapasitas. Proyek ditambah tanpa kesiapan sistem. Kecepatan dituntut tanpa kejelasan arah. Dari luar, organisasi terlihat agresif dan ambisius. Namun dari dalam, yang dirasakan oleh tim seringkali adalah kelelahan. Energi habis untuk mengejar ritme yang terlalu cepat, sementara arah perjalanan menjadi semakin kabur. Dalam dunia penerbangan, trust yang terlalu besar di kondisi yang tidak tepat justru berbahaya. Dorongan yang tidak selaras dengan situasi dapat menyebabkan kehilangan kendali. Pesawat bisa melaju terlalu cepat sebelum siap lepas landas atau menghadapi tekanan yang tidak mampu ditangani oleh sistem. Begitu pula dalam kepemimpinan. Trust yang terlalu besar tanpa perhitungan dapat membuat organisasi kehilangan stabilitas. Tim bekerja lebih cepat, tetapi kualitas menurun. Proyek berjalan bersamaan, tetapi fokus hilang. Target tercapai dalam jangka pendek, tetapi sistem mulai mengalami kelelahan dalam jangka panjang. Trust kepemimpinan yang sehat lahir dari pemahaman konteks. Pemimpin yang matang tidak hanya tahu bagaimana mendorong tim, tetapi juga tahu kapan harus menahan dorongan tersebut. Mereka membaca kondisi organisasi dengan cermat. Mereka memahami kapasitas tim, kesiapan sistem, dan dinamika lingkungan sebelum menambah tenaga dorong. Mereka tahu bahwa tidak semua situasi membutuhkan akselerasi. Kadang yang dibutuhkan adalah stabilisasi. Kadang yang dibutuhkan adalah penyesuaian arah. Dan kadang yang dibutuhkan justru adalah mengurangi dorongan agar sistem tetap sehat. Di era AI, tantangan ini menjadi semakin kompleks. Teknologi memungkinkan organisasi bergerak jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Proses yang dulu memakan waktu berhari-hari kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit. Analisis data dapat dilakukan secara instan. Keputusan dapat diambil dengan sangat cepat karena sistem memberikan rekomendasi yang terlihat sangat jelas. Kecepatan ini sering menciptakan ilusi bahwa organisasi harus terus bergerak lebih cepat. Namun,
Akselerasi yang terlalu cepat tanpa kepemimpinan yang sadar justru dapat menciptakan tekanan yang tidak terkelola. AI dapat membantu meningkatkan trust organisasi, sistem dapat mempercepat proses, teknologi dapat memperbesar kapasitas analisis, namun AI tidak menentukan arah perjalanan. Mesin dapat memberi dorongan tambahan, tetapi manusialah yang menentukan kemana dorongan itu diarahkan. Disinilah peran pemimpin menjadi sangat penting. Pemimpin harus menentukan apakah energi organisasi digunakan untuk pertumbuhan yang berkelanjutan atau hanya untuk mengejar angka jangka pendek. Mereka harus memastikan bahwa percepatan yang didorong oleh teknologi tidak mengorbankan stabilitas manusia di dalam sistem. Trust kepemimpinan yang matang tidak selalu terasa spektakuler. Ia tidak selalu terlihat dramatis. Ia sering justru terasa stabil. Ia memberi dorongan yang cukup untuk bergerak maju, tanpa menciptakan tekanan yang merusak sistem. Pemimpin yang matang memahami bahwa organisasi bukan mesin tanpa batas. Ia adalah sistem hidup yang terdiri dari manusia dengan kapasitas, emosi, dan batasannya masing-masing. Karena itu, trust yang tepat bukanlah yang paling besar. Trust yang tepat adalah yang paling selaras. Selaras dengan tujuan, selaras dengan kemampuan tim, dan selaras dengan kondisi lingkungan yang terus berubah. Dalam dunia penerbangan, pesawat tidak hanya membutuhkan dorongan untuk lepas landas, ia juga membutuhkan keseimbangan agar dapat terus terbang dengan stabil. Begitu pula organisasi. Tujuan kepemimpinan bukan sekadar membuat organisasi bergerak cepat. Tujuan kepemimpinan adalah memastikan bahwa organisasi dapat terus bergerak dengan stabil dan berkelanjutan. Karena pada akhirnya, kepemimpinan bukan tentang seberapa cepat kita berlari, tetapi tentang seberapa jauh kita mampu membawa seluruh tim terbang bersama. Di episode berikutnya kita akan membahas Trust but Verify, tentang pentingnya kepercayaan dalam kepemimpinan modern dan mengapa kepercayaan yang sehat selalu berjalan berdampingan dengan verifikasi, terutama di era sistem, data, dan teknologi yang semakin kompleks. Terima kasih sudah menyimak episode ini. Mudah-mudahan pembahasan tentang trust kepemimpinan memberi pengingat bahwa dorongan dalam organisasi tidak selalu harus besar, tetapi harus tepat. Semoga episode ini bermanfaat dan menjadi jeda sejenak untuk meninjau kembali bagaimana kita mendorong tim dan organisasi. Apakah sudah cukup selaras atau justru terlalu memaksa? Dari pemahaman itulah perjalanan ini berlanjut ke episode berikutnya.